paham ilmu dasar maka tidak akan sesat, yaitu mempelajari kitab petunjuk dari agama Islam, kitab Al-Quran dan kitab hadis. Dan yang paling paham Al-Quran adalah Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak mungkin mengkhianati Allah. Maka kita lihat di hadis, kita lihat Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan, apa yang beliau larang. Itu poin dasarnya. Dan jika ada yang bertanya, bukankah ulama juga mempelajari kitab Al-Quran dan kitab hadis? Kenapa tidak boleh ikuti mereka? Karena di dalam Al-Quran Allah mengharamkan menuhankan ulama, musyrik. Dan juga ulama tidak mengetahui semua hadis, ulama mazhab. Dan juga ada hadis yang dianggap dhaif, ternyata hadisnya sahih. Akhirnya hadis yang sahih tersebut tidak diambil. Contoh seperti hadis tentang bersentuhan kulit dengan istri, membatalkan wudhu atau tidak. Imam mazhab tidak memakai hadis tersebut karena dianggap dhaif, padahal hadisnya sahih. Kapan ketahuan bahwa hadis tersebut hadis sahih? Ketika generasi ulama hadis mereka fokus untuk mempelajari hadis. Jadi apakah hadis itu dhaif, sahih, dan lain-lain. Jadi fatwa ulama mazhab yang bertentangan dengan hadis maka ditolak. Karena yang perlu diikuti bukan ulama. Ulama bukan Tuhan, dan ulama juga bukan Nabi. Dan perkara perbedaan mazhab, jangankan ulama mazhab, ulama hadis pun berbeda pendapat, berbeda fatwa. Kenapa? Contoh, ulama mazhab dengan Imam Bukhari, ulama Bukhari, mereka berbeda pendapat karena Imam Bukhari banyak mendhaifkan hadis. Beliau mengambil hadis yang benar-benar sahih. Jadi tingkat hasan pun beliau tidak ambil, apalagi tingkat hadis dhaif, mungkar, dan lain-lain. Jadi ulama Bukhari berfatwa berdasarkan hadis yang beliau ambil. Jadi secara otomatis tidak sama dengan fatwa ulama mazhab atau ulama hadis yang lain, karena beliau hanya beberapa hadis yang beliau ambil. Dan perkara ini sebetulnya nggak penting, nggak perlu dibahas. Kalau dasarnya kita sudah tahu, yang perlu diikuti adalah dalil yang sahih. Fatwa ulama bukan dalil, seperti Aswaja. Mereka mengatakan fatwa ulama itu dalil, makanya mereka mencomot fatwa sana sini, suka-suka mereka. Jika fatwa ulama adalah dalil, maka fatwa ulama itu dari mana dia berfatwa? Atas dasar apa? Atas dasar dalil. Kenapa dalil berfatwa di atas dalil? Kenapa mereka memerlukan dalil kalau mereka itu adalah dalil panutan? Arti bebas mereka ngomong apa saja, berfatwa zina, halal, wajib. Suka-suka mereka karena mereka dalil. Seharusnya kan gitu. Kalau mereka berfatwa harus mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya, berarti mereka bukan dalil. Mereka hanya penyambung lidah. Ulama adalah pewaris Nabi, mewarisi ilmu, bukan pengganti sebagai Nabi, bukan sebagai pembuat aturan. Jadi jangan salah, pewaris para Nabi bukan membuat aturan atau pengganti Nabi,
bukan. Tapi mereka hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu yang namanya ulama. Jika menentang atau menyimpang dari Rasulullah SAW, berarti bukan ulama, bukan ulama Islam, ulama Yahudi, ulama Aswaja, ulama Wahabi. Kalau sekiranya fatwa ulama tidak sesuai, ada yang tidak sesuai, bukan unsur kesengajaan, itu namanya ulama Islam, tapi fatwanya tidak boleh diambil. Pertanyaannya, apakah mereka sesat? Tidak. Kenapa tidak sesat? Jika mereka mengambil dalil, misalkan dalilnya menurut mereka pelajari sekilas, karena mereka bukan ulama hadis, mereka sekilas ulama mazhab itu menganggap hadis tersebut sahih, ternyata padahal sebenarnya hadisnya dhaif. Jadi mereka berfatwa di atas ilmu itu, atas dasar dalil. Jadi mereka tidak sesat. Bahkan jika mereka tidak ada dalil, ada sebuah perkara, misalkan perkara dua kepala satu badan, kembar siam, apakah itu laki-laki ataupun perempuan? Jika perempuan, maka menikahi adik kakak kandung haram, tidak boleh. Itu dalilnya. Jadi bagaimana ceritanya kalau misalkan menikah dengan yang kembar siam? Dalil tidak ada, misalnya dalil tidak ada. Ini disinilah ijtihad. Kalau ijtihad, jika salah dapat satu pahala, jika benar dapat dua pahala. Itu karena faktor tidak adanya dalil, bukan unsur kesengajaan untuk membuat-buat aturan. Dan jika suatu saat fatwa dia salah, maka tidak boleh diikuti. Dan misalkan kebalikan, yang laki-laki kembar siam, sedangkan wanita satu orang menikah, bagaimana? Sedangkan aturannya tidak boleh wanita punya suami dua. Jadi bagaimana? Inilah ijtihad seperti hal-hal seperti ini. Jadi bukan membuat perkara-perkara baru, alasan berijtihad, ataupun karena dia ulama maka kita harus dengar. Berarti ulama dalil, bukan. Ijma' ulama sekalipun jika bertentangan dengan dalil wajib ditolak. Jika tidak ditolak berarti menuhankan ulama. Bab menuhankan ulama, jika ulama menyampaikan dalil lalu kita terima, itu bukan menuhankan ulama, tapi kita mengikuti dalil. Yang dikatakan menuhankan ulama, dia berfatwa tidak berdasarkan bertentangan dengan dalil, bertentangan. Dalil ditolak, berfatwa ulama diambil, itu namanya menuhankan ulama. Itu jika satu ulama memang dia bertaklid buta, itu namanya menuhankan ulama. Misalkan banyak ulama dia pilih-pilih fatwa ini diambil, fatwa ini diambil yang suka-suka hati dia, itu namanya munafik. Dan munafik itu ada yang dibilang bingung karena dia tidak tahu mengikuti yang mana. Ada juga munafik yang memang sengaja dia membuat kesesatan, sengaja dia ambil ini untuk membenarkan dia. Misalkan seperti salat sunat boleh tidak menghadap kiblat, diambil fatwa itu si ulama yang membolehkannya, sedangkan ulama mazhab mengharamkannya, tidak boleh, wajib. Apakah salat itu salat wajib, salat sunat wajib menghadap kiblat, sedangkan ada ulama ini membolehkan, maka dia ambil untuk kepentingan dia sendiri. Itu namanya munafik model bukan bingung,
tapi sengaja untuk membuat kesesatan. Sengaja dia ambil fatwa-fatwa yang salah untuk membenarkan hawa nafsunya. Jadi dia menuhankan diri, hanya saja berkedok dengan fatwa-fatwa ulama. Dan orang seperti itu, jika tidak ada fatwa-fatwa ulama yang mendukung keinginan dia, dia akan berfatwa sendiri. Jika ada yang tidak jelas, silakan bertanya.